Kaulah harapanku, hidup di dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ya, pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang menghasilkan buah iman. Ya. Jadi iman itu harus menghasilkan buah. Ya, bukan hanya iman percaya kepada Yesus Kristus lalu kita diberi jaminan keselamatan sudah selesai. Tidak, ya. Iman itu harus ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai yang ke-26. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19. Engkau percaya bahwasanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang baik, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Baik. Yakobus, surat Yakobus waktu itu sempat dipertentangkan ya, karena sepertinya Yakobus ini berbeda pandangannya tentang keselamatan ya. Sedangkan menurut Rasul Paulus bahwa iman keselamatan itu tidak disertai dengan perbuatan ya, sepertinya bertentangan. Kalau Paulus berkata bahwa keselamatan itu diperoleh bukan usaha kita ya, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, bahwa itu adalah kasih karunia Allah, itu anugerah, itu pemberian, itu gratis daripada Tuhan. Jadi tidak ada peran perbuatan ya. Lalu kemudian tetapi Yakobus kok berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah ini ayat ini bertentangan ya antara Paulus dengan Yakobus?
Tentu tidak, ya, tentu tidak. Apa yang disampaikan oleh Paulus betul bahwa untuk memperoleh keselamatan kita tidak dengan usaha kita. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, ya. Yakobus sedang menyampaikan iman setelah kita diselamatkan, ya. Artinya bahwa setelah seseorang diselamatkan memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka iman itu harus ada buahnya, ya. Iman itu harus berbuah kepada buah perbuatan. Ada buah iman yang muncul di dalam kehidupan kita. Rasul Yakobus berkata kalau iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu sifatnya mati. Ya. Apa itu iman, apa itu perbuatan, dan apa arti mati dalam ayat ini? Mari kita akan melihatnya lebih jelas lagi, ya. Iman di dalam bahasa Yunaninya memakai kata pistis, ya. Pistis itu artinya sebuah keyakinan bahwa keberadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu, sebagai Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala yang dibutuhkan oleh umat manusia, dan Allah yang memberi keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah iman, itulah pistis. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, bahwa jaminan keselamatan ketika kita menjadi percaya kepada Kristus itu ya dan amin, dan itu pasti bahwa kita sudah diselamatkan oleh karya pengorbanan Kristus, dan kita tidak ada usaha untuk memperoleh keselamatan itu, ya. Itu dikerjakan oleh Kristus. Tetapi setelah kita diselamatkan, ya, ada hal yang harus kita kerjakan. Nah, kita lihat kembali ke definisi dulu, ya. Lalu kemudian perbuatan. Perbuatan itu apa? Perbuatan itu asal katanya dari ergon. Ergon itu kerja, ya. Sebuah pekerjaan, kerja artinya. Kemudian atau ada arti-arti lain, yaitu sebuah aksi, sebuah tindakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan tangan yang menghasilkan sebuah karya. Jadi ergon itu adalah sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah aksi yang menghasilkan sebuah karya, ya, di dalam kehidupan manusia. Kemudian arti daripada mati, ya, mati itu artinya pakai kata nekros, yang artinya tidak ada kehidupan, meninggal, ya, meninggal dalam arti betul-betul tidak ada napas lagi hidup. Ada arti lain kematian rohani. Terus kemudian tidak aktif atau tidak beroperasi. Ya, saya coba gambarkan kata mati itu dalam gambaran seperti di sebelah ini. Jadi mati itu seperti tombol on off, ya. Ketika sebuah listrik atau sebuah peralatan elektronik, ya, ketika kita matikan off, nah berarti itu tidak berfungsi, ya, tidak beroperasi. Ya, handphone kita ketika kita shutdown itu artinya di off kan, maka handphone kita tidak berfungsi, ya, blank semuanya, gelap, tidak bisa kita menggunakan handphone kita untuk Zoom seperti ini, untuk online atau untuk berkomunikasi secara virtual, tidak bisa ketika kita matikan, ya. Nah, Yakobus mengatakan bahwa iman, ya, iman tanpa perbuatan, artinya ketika iman tanpa menghasilkan sebuah karya, iman tanpa menunjukkan bukti-bukti perbuatan, pekerjaan di dalam kehidupan kita, maka iman itu tidak beroperasi. Iman itu sedang off, iman itu sedang tidak berfungsi, ya. Kita boleh percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika hidup kita tidak menghasilkan buah-buah iman, maka iman itu, kata Rasul Yakobus, iman itu tidak berfungsi, iman itu tidak beroperasi, ya.
Kita mungkin kita selamat, ya mati kita percaya kepada Kristus, jaminan Yesus bahwa kita diselamatkan, betul. Tetapi selama kita hidup kita tidak berfungsi apa-apa, iman kita tidak punya manfaat bagi orang lain. Ya, Yesus bukan memberikan ilustrasi ya dalam sebuah Injil. Ya, dijelaskan bahwa pada satu waktu Yesus melihat sebuah pohon ara. Ya. Dan ketika dia menghampiri pohon ara itu tidak ada buahnya. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu dan seketika juga pohon ara itu menjadi kering dan mati. Ya. Yesus sedang memberikan sebuah gambaran bahwa iman itu seperti sebuah akar ya, akar pohon yang tertanam di dalam tanah. Dia punya keyakinan iman. Tetapi ketika iman itu bertumbuh ke atas, dia menghasilkan daun. Tetapi ketika dia menghasilkan daun yang besar, daun-daun yang rimbun, sekian puluh tahun pohon itu bertumbuh besar, tidak ada buah sama sekali. Tidak bisa dinikmati oleh orang. Ya. Sehingga Yesus berkata, buat apa ada pohon seperti itu? Ya buat apa? Yesus kutuk pohon itu dan pohon itu mati. Ya. Artinya bahwa hidup kita menjadi orang Kristen berapa lama? Kita menjadi orang percaya kepada Yesus berapa tahun? Ya. Apakah ada orang-orang yang menikmati kehidupan kita? Oh betul. Ya. Orang ini orang yang baik, orang ini orang yang murah hati, orang ini orang yang penuh kasih, orang ini orang yang selalu sukacita, orang ini adalah orang yang senantiasa penuh dengan kelemah lembutan, orang ini adalah orang yang sabar. Bisakah orang lain menikmati buah-buah di dalam hidup kita? Atau ya si eta mah, ada dia mah troublemaker, bikin kacau, ribut terus sama tetangga, tidak bisa akur. Ya. Kehadiran kita tidak bisa memberikan buah, kehadiran kita tidak bisa memberikan rasa di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ya, di tengah-tengah lingkungan bangsa dan negara kita. Itu iman tanpa perbuatan, iman yang tidak menghasilkan buah. Sehingga kata Rasul Yakobus, itu iman yang kosong, iman yang sia-sia, iman yang tidak ada artinya. Yakobus menjelaskan beberapa contoh di situ bahwa Abraham beriman kepada Allah, ya. Meskipun di tengah kelemahan Abraham, tapi dia punya keyakinan bahwa Allah ada. Ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, ya, dia tunjukkan lewat perbuatannya. Dia bukan hanya beriman bahwa Allah yang menuntun dia keluar dari daerah Mesopotamia, ya daerah Ur Kasdim, ke tanah yang dijanjikan. Dia yakin bahwa itu Tuhan yang memimpin hidupnya, menuntun langkah hidupnya ke tempat yang dia tidak tahu. Dan ketika Tuhan berkata Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, lalu Tuhan akhirnya kasih dia anak tunggal. Lalu ketika sudah dapat anak tunggal, suruh diserahkan kepada Tuhan. Abraham menunjukkan dengan perbuatannya, sehingga dikatakan apa yang diperbuat Abraham itu dihitung sebagai kebenaran. Ya. Artinya ada iman dan ada buah daripada iman itu. Lalu Rahab, jadi contohkan di situ ada Rahab juga. Rahab itu siapa? Rahab itu pelacur, ya, yang kalau di mata pandangan masyarakat ini orang sampah masyarakat yang secara sosial itu menjadi hinaan bagi banyak orang, ya. Tetapi Rahab yang seorang pelacur, dia punya keyakinan iman kepada Tuhan saat orang Israel, ya, memata-matai daerah Kanaan, dan Rahab menyelamatkan dua pengintai ini.
ya. Penyelamatan itu bukan semata-mata bahwa dia hanya melindungi, tetapi ada di dalam hatinya iman bahwa dia mendengar bahwa orang Israel itu punya Tuhan yang lebih besar daripada bangsa Kanaan. Sehingga tindakan penyelamatan kepada pengintai itu adalah sebuah tindakan iman daripada Rahab. Dan Allah melihat perbuatan daripada Rahab. Allah tidak menilai bahwa itu dia berdusta. Itu bukan konteks tentang dusta, tetapi sebuah tindakan iman daripada Rahab, bahwa dia percaya kepada Allah daripada orang Israel, Allah yang akan menyelamatkan keluarganya, ya. Dan itu sebuah bentuk perbuatan iman daripada Rahab, ya. Kemudian Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan lain dalam Matius pasal 5, bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah garam dunia itu. Ya. Ya, kita semua adalah garam dunia yang dipercaya Tuhan untuk memberikan rasa, memberikan nuansa yang ketika sebuah makanan itu diberikan garam, maka ada rasa yang bisa kita nikmati daripada makanan itu. Ya, kalau orang yang mengalami sakit darah tinggi, ya, jantung, biasanya garamnya sudah mulai dikurangin dan makanan serba tidak ada rasa, itu tidak enak sekali, ya. Jadi tawar. Ya. Kemudian garam juga berfungsi untuk mengawetkan, ya, mengawetkan seperti ikan, makanan dan sebagainya, sehingga ketika dari laut mereka, para nelayan memancing ikan, mereka selain memberikan es, dia memberikan garam, ya, supaya awet ketika sampai di darat, ya. Garam itu punya fungsi memberikan pengawetan, ya. Nah, ketika garam itu tidak ada rasa, menjadi tawar, Yesus bilang nggak ada gunanya, ya buang aja, ya. Ketika dibuang, ya sudah diinjak orang. Nah, ketika hidup kita tidak memberikan rasa, tidak memberikan nuansa di dalam masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, tidak ada rasa di dalam kehidupan keluarganya, tidak rumah tangganya, maka jadi Kristen pun percuma, ya. Jadi orang Kristen pun ya hanya label aja, tidak ada fungsi apa-apa, imannya tidak beroperasi, imannya tidak tidak aktif, ya, dia imannya sedang off, ya. Tidak ada gunanya. Mau jadi Kristen, tidak Kristen sama saja, ya, tidak ada bedanya. Rasul Paulus berkata bahwa jangan kamu serupa dengan dunia ini, artinya ada perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ketika perbedaan itu justru memberikan dampak positif di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, justru itu memberikan nilai, ya, memberikan nilai yang berharga di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Nah, berbuah iman yang berfungsi adalah iman yang berbuah perbuatan iman, ya. Apa itu buah perbuatan iman? Yang pertama itu buah pertobatan, ya. Ketika seorang percaya kepada Yesus, maka dia harus selain rohnya diperbaharui, kata Yeskiel bahwa aku memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang taat. Selain roh kita diperbaharui, ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Ya, seperti Sakeus, dari seorang pemeras rakyat, seorang pemungut cukai yang memeras rakyat, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menunjukkan buah pertobatannya. Dia katakan, apa yang sudah ku peras, ya, uang yang sudah ku peras kepada orang-orang Israel akan aku kembalikan, katakan 100 kali lipat dia akan kembalikan, ya.
menunjukkan adanya buah pertobatan dari Sakyus. Ya, kalau Sakyus bertemu Yesus tetap saja jadi pemungut cukai, tetap saja dia memeras orang. Ya, percuma dia bertemu dengan Yesus. Ya, percuma dia beriman kepada Yesus. Buat apa? Lebih baik ya udah nggak usah percaya Yesus. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita masih menipu orang, kita masih berbuat tidak jujur, ya buat apa? Ya, meskipun jabatan kita seorang rohaniwan, meskipun jabatan kita seorang yang terpandang, ya orang yang aktif di dalam pelayanan, tetapi ketika tidak ada buah-buah pertobatan kita, ya percuma kita menyandang orang Kristen, percuma kita berbicara puji Tuhan, haleluya. Ya, ada orang yang bertemu dengan saudara seimannya selalu berkata, wah puji Tuhan, haleluya, saya selalu ditolong Tuhan, selalu saya mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Lalu ujung-ujungnya saya boleh pinjam uang, kemudian ketika pinjam uang tidak mengembalikan. Ya, percuma dia berkata puji Tuhan, haleluya. Ya, tidak ada buah pertobatan di dalam hidupnya. Ya. Iman yang berfungsi adalah iman yang berbuah perbuatan iman. Nah, buah iman itu apa saja? Ya, buah iman itu adalah tindakan kasih kepada sesama manusia. Ya. Seorang anak, dia menghormati orang tuanya, dia menjadi pelajar yang membanggakan orang tuanya, membanggakan Tuhan dan bangsanya dengan sebuah prestasi yang bisa dia buat. Ya, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia tunjukkan dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang positif. Ya, menjadi anak yang membanggakan, yang berbakti. Ya. Kemudian seorang suami, seorang istri yang berfungsi sebagai pasangan masing-masing, ya berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ya. Ada sebuah timbal balik, ya timbal balik. Nah, kalau kita membahas tunduk dan mengasihi itu berkaitan dengan secara psikologi antara pria dan wanita. Ya. Paulus itu memahami ya tentang sisi manusia. Kemudian karyawan, ya ketika dia dipercaya sebagai seorang karyawan, maka dia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ada orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, ya dalam sebuah perusahaan orang Kristen. Lalu dia bekerja juga, dia karyawannya Kristen. Lalu dia ketika dia bekerja, Pak, saya minta izin ya Pak, saya ada pelayanan. Mungkin pertama kali si bosnya berkata, oh saya memberikan, oh sekali-kali lah mungkin dia ada pelayanan, saya izinkan dia pulang lebih awal. Ya, pulang lebih awal. Kemudian seperti ada angin segar nih karyawan ini. Setiap waktu dia minta izin kepada bosnya, Pak, saya izin ada pelayanan. Pak, minta izin ada pelayanan ini, pelayanan doa, pelayanan kunjungan, pelayanan ke penjara dan sebagainya. Lalu bosnya bilang, kamu kerja aja di gereja ya, jangan kerja di sini. Ya. Ada etos kerja, ada aturan kerja di dalam sebuah perusahaan, dan itu seorang karyawan harus tunduk kepada apa yang ada di dalam aturan perusahaan. Ya, pelayanan berbeda dengan perusahaan gitu kan. Tidak boleh kita memakai alasan-alasan pelayanan untuk sebuah sistem kerja sebuah perusahaan. Ya, bekerjalah, kata Paulus berkata, bekerjalah sebagai karyawan, bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Ketika tidak ada bos, dia juga akan terus bekerja sesuai apa yang dia diberikan tugasnya. Kemudian seorang majikan, ketika dia dipercaya sebagai majikan, sebagai bos, maka dia tidak menindas bawahannya demi keuntungan pribadi dengan mengeruk keuntungan si buruh, ditindas dengan gaji yang sangat kecil dan tidak ada kesejahteraan. Nah, ini juga melanggar ya, ketika bosnya Kristen, dia menindas buruhnya. Itu juga tidak menunjukkan buah
daripada iman. Ya. Iman yang berfungsi adalah iman yang menghasilkan buah-buah perbuatan daripada iman itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa iman itu harus menghasilkan buah iman. Iman yang berfungsi adalah iman yang beroperasi, seperti kabel yang menusuk kepada aliran listrik itu yang berfungsi. Dia mengalirkan buah-buah iman, dia mengalirkan energi, tenaga, energi listrik, sehingga memfungsikan peralatan-peralatan elektronik. Ya. Ketika iman kita tidak berfungsi, tidak aktif, maka Yakobus berkata sia-sia, iman itu kosong, iman itu percuma, iman itu mati. Ya. Marilah pada pagi hari ini kita boleh diingatkan supaya iman percaya kita itu berfungsi. Iman percaya kita bisa aktif, bisa beroperasi di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi iman-iman yang off, yang mati, yang tidak berfungsi apa-apa. Jadi Kristen tapi tidak memberi dampak. Jadi Kristen tapi tidak memberi pengaruh yang positif, tidak ada karya di dalam kehidupan kita. Ya, lebih baik nggak usah jadi Kristen. Ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.